Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, berdiri sebuah warung mie ayam sederhana di pinggir jalan. Warung itu tidak besar. Dindingnya hanya terbuat dari papan dan sebagian seng. Sementara di depannya terdapat beberapa meja panjang dengan bangku kayu yang sudah mulai kusam. Cuy, warung itu bernama Warung Mie Ayam Haji Sugi dan Bu Haji Wahatin. Bagi warga sekitar, warung tersebut bukanlah tempat yang istimewa. Bahkan beberapa tahun sebelumnya, warung itu hampir tidak pernah ramai. Dalam sehari, belum tentu 10 mangkuk mie ayam terjual. Haji Sugi dan istrinya, Bu Haji Wahatin, harus bekerja sejak pagi hingga malam, hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Angga. Angga adalah anak semata wayang mereka. Sejak kecil, Angga sudah terbiasa membantu kedua orang tuanya. Sepulang sekolah, ia sering mencuci mangkuk, mengantarkan pesanan, atau sekadar duduk di dekat ibunya sambil mengobrol dengan para pelanggan. Meski hidup sederhana, keluarga itu sebenarnya cukup bahagia. Namun semuanya berubah setelah Haji Sugi bertemu dengan seorang lelaki tua yang tidak dikenal siapapun di desa tersebut. Pertemuan itu terjadi pada suatu malam ketika hujan turun sangat deras. Saat itu warung sudah hampir tutup. Haji Sugi sedang membereskan kursi ketika seorang lelaki tua datang dan duduk sendirian di meja paling ujung. Lelaki itu mengenakan pakaian hitam sederhana. Wajahnya terlihat tua, tetapi sorot matanya tajam dan membuat Haji Sugi merasa tidak nyaman. "Masih buka?" tanyanya pelan. Haji Sugi mengangguk. "Masih, Pak. Mau pesan mie ayam?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Haji Sugi beberapa saat, kemudian tersenyum tipis. "Kalau saya bilang saya bisa membuat warung ini tidak pernah sepi, apakah kamu mau?" Haji Sugi terdiam. Awalnya ia mengira lelaki itu sedang bercanda. Namun setelah beberapa percakapan, lelaki tersebut mengatakan sesuatu yang membuat Haji Sugi mulai tergoda. Dia menawarkan jalan cepat untuk mendapatkan kekayaan. Tidak perlu bekerja keras bertahun-tahun. Tidak perlu menunggu pelanggan datang sedikit demi sedikit. Cukup melakukan sebuah ritual dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Haji Sugi sebenarnya takut. Tetapi keadaan ekonomi yang sulit membuat pikirannya mulai dipenuhi bayangan tentang kehidupan yang lebih baik. Ia membayangkan rumah besar, mobil baru, warung yang dipenuhi pembeli, dan yang paling membuatnya tergoda adalah keinginan untuk membuktikan kepada orang-orang yang selama ini meremehkannya bahwa dirinya juga mampu menjadi orang kaya. Malam itu Haji Sugi pulang dengan membawa sebuah keputusan yang tidak pernah diketahui oleh istrinya. Ia menerima tawaran lelaki tua tersebut. Sejak saat itulah kehidupan keluarga Haji Sugi perlahan berubah. Awalnya tidak ada sesuatu yang aneh. Namun 3 hari setelah ritual pertama dilakukan, seorang pelanggan lama datang ke warung. Ia memesan 2 mangkuk mie ayam. Tidak lama kemudian datang pelanggan lain. Lalu datang lagi 3 orang, kemudian 5 orang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh meja di warung terisi. Bu Haji Wahatin sampai kebingungan. "Mas, kok hari ini ramai sekali?" Haji Sugi hanya tersenyum, namanya juga rezeki. Hari berikutnya lebih ramai lagi. Kemudian semakin ramai. Orang-orang dari desa sebelah mulai berdatangan. Ada yang mengatakan mie ayam Bu Haji Wahatin semakin enak. Ada yang mengatakan harganya murah. Ada pula yang tidak tahu alasan mereka tiba-tiba ingin makan di tempat tersebut. Warung yang dahulu hampir tidak menghasilkan uang kini bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat setiap hari. Haji Sugi mulai membeli peralatan baru. Ia mengganti meja kayu dengan meja keramik, kemudian memperbesar bangunan. Beberapa bulan kemudian, warung sederhana itu berubah menjadi warung mie ayam besar yang selalu dipenuhi pelanggan. Namun di balik kesuksesan tersebut, terdapat sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Setiap malam Jumat setelah warung tutup, Haji Sugi selalu pergi sendirian. Ia tidak pernah mengatakan kepada Bu Haji Wahatin kemana dirinya pergi. Ketika istrinya bertanya, jawabannya selalu sama, mengurus sesuatu.
Bu Haji Wahatin mulai merasa curiga. Terlebih lagi, setiap kali Haji Sugi pulang dari bepergian, tubuhnya selalu mengeluarkan bau aneh seperti asap kemenyan. Suatu malam, Bu Haji Wahatin diam-diam mengikuti suaminya. Ia melihat Haji Sugi berjalan menuju sebuah tempat sepi di pinggir hutan. Dari kejauhan, Bu Haji Wahatin melihat sebuah benda diletakkan di atas tanah. Ada bunga, ada dupa, ada mangkuk berisi sesuatu berwarna merah. Dan di tengah-tengah semuanya terdapat sebuah foto keluarga mereka. Bu Haji Wahatin menahan napas. Ia semakin mendekat. Namun sebelum sempat melihat lebih jelas, Haji Sugi tiba-tiba menoleh. Siapa di sana? Bu Haji Wahatin panik dan berlari pulang. Malam itu ia berpura-pura sudah tidur. Beberapa saat kemudian Haji Sugi masuk ke kamar. Ia melihat istrinya yang sedang memejamkan mata. Namun Bu Haji Wahatin bisa merasakan suaminya berdiri cukup lama di samping tempat tidur. Seolah-olah sedang memastikan apakah istrinya benar-benar tidur atau tidak. Keesokan harinya, Bu Haji Wahatin menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Ketika sedang membersihkan gudang belakang warung, ia menemukan sebuah pintu kayu kecil yang selama ini tidak pernah ia sadari keberadaannya. Pintu itu terkunci, namun kuncinya tergeletak di atas meja dapur. Dengan tangan gemetar, Bu Haji Wahatin membuka pintu tersebut. Di dalamnya hanya ada sebuah ruangan sempit dan gelap. Bau kemenyan langsung menusuk hidungnya. Di tengah ruangan terdapat meja kecil. Di atasnya ada beberapa sesajen, tetapi bukan itu yang membuat Bu Haji Wahatin ketakutan. Di dinding ruangan tersebut terdapat beberapa lembar foto. Foto orang-orang yang pernah makan di warung mereka. Ada foto seorang pedagang, ada foto seorang pelanggan tetap, ada foto seorang lelaki tua, dan di bagian paling tengah terdapat foto Angga. Bu Haji Wahatin membeku. Ia mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Di bagian belakang foto terdapat tulisan menggunakan tinta merah. Tumbal terakhir. Napas Bu Haji Wahatin seakan berhenti. Ia tidak mengerti apa maksud tulisan itu. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa semua kekayaan yang mereka dapatkan selama ini mungkin bukanlah rezeki biasa. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Bu Haji Wahatin buru-buru mengembalikan foto tersebut. Pintu gudang terbuka. Haji Sugi berdiri di sana. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, justru terlalu tenang. "Kamu sudah masuk ke sini?" Bu Haji Wahatin tidak mampu menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, sebenarnya apa yang kamu lakukan?" Haji Sugi terdiam cukup lama. Kemudian ia menutup pintu gudang perlahan. "Sudah waktunya kamu tahu." Bu Haji Wahatin menatap suaminya dengan ketakutan. Haji Sugi menarik napas panjang. Warung ini tidak akan pernah sepi lagi. Ia berhenti sejenak, tapi semua itu ada harganya. Di luar warung, suara pelanggan mulai terdengar. Satu persatu orang datang. Warung kembali dipenuhi pembeli. Namun di dalam ruangan kecil itu, Bu Haji Wahatin hanya bisa menangis. Karena untuk pertama kalinya ia sadar, yang selama ini membuat warung mereka semakin ramai, ternyata bukan sekadar keberuntungan. Dan tanpa mereka sadari, nama Angga telah menjadi bagian dari sebuah perjanjian yang suatu hari nanti akan menuntut tumbal. Sementara di luar, suara sendok dan mangkuk terus berdenting. Warung mie ayam Haji Sugi kembali ramai seperti biasa. Tidak ada satupun pelanggan yang tahu bahwa di balik dapur mereka sedang tersembunyi sebuah rahasia mengerikan. Sebuah rahasia tentang seorang ayah yang telah mempertaruhkan nyawa anak semata wayangnya demi kekayaan. Sejak malam ketika Bu Haji Wahatin menemukan ruangan rahasia di belakang warung, kehidupannya tidak pernah lagi terasa sama. Warung mie ayam Haji Sugi memang semakin ramai, bahkan bisa dikatakan hampir tidak pernah sepi. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar tinggi, sudah ada pelanggan yang datang. Ketika siang tiba, kursi-kursi penuh. Menjelang malam, antrean bahkan sampai ke pinggir jalan. Bagi Haji Sugi, semua itu adalah keberhasilan.
Tetapi bagi Bu Haji Wahatin, setiap pelanggan yang datang justru terasa seperti sebuah pertanda buruk. Ia tidak bisa melupakan foto Angga yang berada di dalam ruangan rahasia, tumbal terakhir. Dua kata itu terus terngiang di kepalanya. Pagi itu, Bu Haji Wahatin sedang menyiapkan kuah mie ayam ketika Angga masuk ke dapur. "Bu, kok dari tadi Ibu diam?" Bu Haji Wahatin tersentak. Ia segera tersenyum. "Enggak apa-apa, Nak." Angga memandang ibunya beberapa saat. "Semalam Ibu nangis?" Bu Haji Wahatin terdiam. Ia tidak ingin anak semata. Wayangnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bukan karena ia ingin menyembunyikan kebenaran, tetapi karena ia sendiri belum tahu bagaimana cara menyelamatkan Angga. "Ibu cuman capek." Angga kemudian membantu membawa mangkuk ke depan. Namun sebelum pergi, dia berkata pelan, "Kalau ada masalah cerita sama Angga, Bu." Kalimat sederhana itu justru membuat hati Bu Haji Wahatin semakin hancur. Ia tahu ada sesuatu yang sedang mengancam anaknya, tetapi ia belum mengetahui bagaimana cara menghentikannya. Sementara itu, Haji Sugi bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Ia tetap tersenyum kepada pelanggan, tetap melayani pembeli, tetap menghitung uang hasil penjualan. Namun, sesekali matanya mengarah kepada Angga. Tatapan itu berbeda, bukan tatapan seorang ayah kepada anaknya. Ada ketakutan di sana, dan seolah-olah Haji Sugi sedang menghitung waktu hari demi hari. Berlalu, keanehan mulai terjadi. Pelanggan yang makan di warung sering mengeluhkan hal yang sama. Ada yang mengatakan mie ayamnya terasa sangat enak, tetapi setelah sampai rumah tubuhnya mendadak lemas. Ada yang mengaku mendengar suara anak kecil menangis ketika sedang makan. Bahkan seorang pelanggan pernah meninggalkan warung dengan wajah pucat setelah mengatakan bahwa ia melihat seorang anak laki-laki berdiri di belakang Haji Sugi. Ketika ditanya siapa anak tersebut, pelanggan itu hanya menjawab seperti anak kecil, tapi wajahnya pucat sekali. Haji Sugi langsung menyuruh pelanggan tersebut pulang. Bu Haji Wahatin semakin ketakutan. Ia mulai mengamati suaminya. Setiap malam Jumat, Haji Sugi masih pergi ke tempat yang sama. Tetapi kali ini Bu Haji Wahatin tidak mengikutinya. Ia memilih menunggu di rumah. Hingga suatu malam, Haji Sugi pulang hampir tengah malam. Bajunya basah oleh keringat. Wajahnya pucat. Bu Haji Wahatin yang masih duduk di ruang tengah langsung berdiri. "Mas." Haji Sugi berhenti. "Aku mau tanya." "Apa?" "Foto Angga yang ada di gudang itu maksudnya apa?" Wajah Haji Sugi berubah. Untuk beberapa detik ia hanya diam. Kemudian ia berkata, "Kamu enggak seharusnya masuk ke ruangan itu. Jawab pertanyaanku." Suara Bu Haji Wahatin meninggi. "Angga anak kita, Mas." Haji Sugi menghela napas. "Justru karena dia anak kita, aku melakukan semua ini." Bu Haji Wahatin tidak mengerti. "Melakukan apa?" Haji Sugi menatap istrinya. "Kalau aku tidak melakukan ini, kita akan kembali miskin. Memangnya kekayaan ini seharga nyawa anak kita?" Haji Sugi terdiam. Bu Haji Wahatin langsung menangis. "Jadi benar?" Haji Sugi tidak menjawab. Namun diamnya sudah cukup menjadi jawaban. "Mas, apa yang sudah kamu lakukan?" Haji Sugi akhirnya duduk. Beberapa saat kemudian ia mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu ketika warung mereka hampir bangkrut, ia bertemu dengan seseorang yang menawarkan jalan keluar. Orang tersebut mengatakan bahwa kekayaan bisa datang dengan cepat, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Haji Sugi awalnya hanya mengira syarat tersebut berupa sesajen dan ritual biasa. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjanjian itu berkaitan dengan keluarganya sendiri. "Awalnya cuma diminta sesaji," kata Haji Sugi. "Lalu apa?" Haji Sugi menundukkan kepala. "Setiap beberapa tahun harus ada yang dibayar." Bu Haji Wahatin menggigil. "Siapa?" Haji Sugi tidak menjawab. Bu Haji Wahatin sudah mengetahui jawabannya. "Angga." Haji Sugi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bu Haji Wahatin langsung menampar suaminya. "Dia anak kita." Haji Sugi tidak melawan. "Aku tahu. Dia darah dagingmu." "Aku tahu." "Terus kenapa kamu tega?" Haji Sugi mulai menangis. "Aku pikir masih ada waktu." Bu Haji Wahatin menatapnya penuh kebencian. "Waktu untuk apa?" Haji Sugi mengangkat wajah. "Untuk mencari cara membatalkan perjanjian." Tetapi ternyata selama ini Haji Sugi belum pernah menemukan caranya.
Malah sebaliknya, perjanjian itu semakin dekat untuk ditagih. Malam itu Bu Haji Wahatin mengambil keputusan ia akan membawa Angga pergi secepat mungkin. Tidak peduli harus meninggalkan rumah, warung, bahkan seluruh kekayaan mereka. Baginya, semua itu tidak ada artinya jika harus kehilangan anak sematawayang. Keesokan paginya, ketika Haji Sugi pergi membeli bahan makanan, Bu Haji Wahatin mulai memasukkan pakaian Angga ke dalam tas. "Bu, kita mau kemana?" Angga bingung, "Kita pergi sebentar." "Kenapa?" "Nanti ibu jelaskan." Bu Haji Wahatin menggenggam tangan anaknya. Namun sebelum mereka keluar rumah, terdengar suara kendaraan berhenti di depan warung. Haji Sugi pulang. Bu Haji Wahatin panik. Haji Sugi masuk ke rumah. Matanya langsung tertuju pada tas yang berada di tangan Angga. "Kalian mau pergi?" Bu Haji Wahatin berdiri di depan Angga. "Ya, kemana?" "Yang penting jauh dari sini." Haji Sugi menatap istrinya. "Enggak bisa." "Ya kenapa?" "Karena sudah terlambat." Angga mulai ketakutan. "Ada apa, Pak?" Haji Sugi memandang anaknya. Untuk sesaat, wajah kerasnya berubah menjadi wajah seorang ayah yang sedang menyesal. "Enggak ada apa-apa." "Enggak," tetapi kemudian terdengar suara aneh dari dapur. Tok, tok, tok. Seperti seseorang sedang mengetuk mangkuk dengan sendok. Semua terdiam. Angga menoleh. "Siapa itu?" Haji Sugi langsung pucat. Suara itu kembali. Terdengar toh, toh, toh. Kali ini lebih keras. Bu Haji Wahatin memeluk Angga. "Mas." Haji Sugi tidak bergerak. Kemudian, dari arah dapur terdengar suara anak. Kecil dan pelan samar. Tetapi jelas. "Angga, Angga." Langsung merinding. "Itu siapa, Bu?" Bu Haji Wahatin tidak menjawab. Suara itu terdengar. "Lagi Angga." Haji Sugi berlari menuju dapur, namun tidak ada siapa-siapa, hanya sebuah mangkuk yang bergerak sendiri di atas meja. Di dasar mangkuk tersebut, terdapat sesuatu yang membuat Haji Sugi membeku. Sebuah tulisan berwarna merah. Waktunya sudah tiba. Haji Sugi mundur. Perlahan ia tahu apa maksudnya. Perjanjian itu tidak lagi renung dan malam itu untuk pertama kalinya. Haji Sugi benar-benar menyadari bahwa ia tidak lagi mengendalikan pesugihan tersebut. Justru sebaliknya, pesugihan itulah yang mulai mengendalikan dirinya. Di ruang depan, Bu Haji Wahatin memeluk Angga semakin erat. Ia belum tahu bahwa sejak malam itu, sesuatu telah mulai mengikuti anaknya. Dan apapun yang terjadi berikutnya, kehidupan keluarga mereka tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Sejak tulisan merah muncul di dasar mangkuk malam itu, rumah Haji Sugi tidak pernah lagi terasa seperti rumah. Dahulu, suara tawa Angga sering terdengar dari ruang depan. Bu Haji Wahatin juga selalu sibuk menyiapkan bahan mie ayam, sambil sesekali bercanda dengan pelanggan. Namun kini semuanya berubah. Setiap malam ketika warung mulai sepi, terdengar suara langkah kaki dari dapur. Kadang terdengar suara mangkuk bergeser sendiri. Kadang terdengar suara kursi ditarik. Dan yang paling membuat Bu Haji Wahatin ketakutan adalah suara seorang anak kecil yang berkali-kali memanggil nama Angga. "Angga, Angga." Suara itu selalu muncul menjelang tengah malam. Awalnya Angga mengira suara tersebut berasal dari anak-anak yang bermain di sekitar warung. Tetapi semakin lama ia mulai menyadari sesuatu. Tidak ada anak lain yang tinggal di sekitar rumah mereka. Suara itu selalu datang dari tempat yang sama, dari ruangan rahasia di belakang dapur. Sejak mengetahui kebenaran tentang ayahnya, Angga mulai memperhatikan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Ia menyadari bahwa setiap malam Jumat, ayahnya selalu mengunci pintu gudang. Ia juga melihat ibunya sering menangis diam-diam. Dan yang paling membuatnya penasaran, setiap kali Angga bertanya kepada ayahnya tentang ruangan tersebut, Haji Sugi selalu marah. "Jangan pernah masuk ke sana." Itulah satu-satunya jawaban yang diberikan. Namun larangan tersebut justru membuat rasa penasaran Angga semakin besar. Suatu siang ketika Haji Sugi sedang pergi membeli bahan makanan, Angga melihat pintu gudang tidak terkunci. Ia berdiri beberapa saat di depan pintu, hatinya berdebar. Kemudian perlahan ia membukanya. Bau kemenyan langsung memenuhi hidungnya. Ruangan itu gelap. Angga menyalakan lampu. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang selama ini disembunyikan orang tuanya. Foto-foto
Banyak sekali foto, ada foto pelanggan, ada foto orang-orang yang tidak pernah ia kenal. Beberapa foto sudah menguning dan terlihat sangat lama. Di bawah setiap foto terdapat tanggal Angga mengambil salah satunya. Nama seseorang tertulis di bagian bawah. Di sampingnya terdapat tanda silang merah. Ia mengambil foto berikutnya. Hal yang sama, foto orang lain, nama dan tanggal, dan tanda silang Angga mulai ketakutan. Kemudian matanya tertuju pada foto yang berada di bagian tengah. Foto dirinya sendiri. Foto itu diambil beberapa tahun sebelumnya. Angga masih mengenakan seragam sekolah. Tangannya mulai gemetar. Di bawah foto tersebut tertulis Angga. Tumbal terakhir Angga mundur. Napasnya tersengal. Tumbal? Ia tidak percaya. Ia mengambil foto tersebut. Di belakangnya terdapat tulisan lain. Pada malam ketika lilin padam 3 kali, perjanjian harus dibayar. Angga langsung meletakkan foto itu. Ia ingin berlari. Tetapi sebelum sempat keluar, terdengar suara dari belakangnya. Sudah tahu sekarang? Angga membeku. Ia menoleh. Haji Sugi berdiri di ambang pintu. Wajah ayahnya terlihat sangat berbeda. Tidak marah, tidak panik, hanya terlihat lelah. "Pak." Angga mundur, "Apa maksud tulisan ini?" Haji Sugi tidak menjawab. "Pak, aku tumbal." Suara Angga mulai bergetar. Haji Sugi menundukkan kepala. "Maafkan Bapak." Satu kalimat itu membuat dunia Angga seakan runtuh. Ia berlari keluar ruangan. Bu Haji Wahatin yang sedang memasak langsung terkejut melihat anaknya menangis. "Kenapa, Nak?" Angga memeluk ibunya. "Kenapa ibu tidak pernah cerita?" Bu Haji Wahatin terdiam. "Kenapa namaku ada di ruangan itu?" Air mata Bu Haji Wahatin langsung jatuh. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya. "Maafkan ibu." Angga melepaskan pelukannya. "Jadi benar," Bu Haji Wahatin mengangguk sambil menangis. "Angga, aku mau pergi." "Jangan." "Ibu mau aku mati?" "Tidak." "Kalau begitu kita pergi sekarang." Bu Haji Wahatin menggenggam tangan anaknya. "Ibu akan bawa kamu pergi." Namun Haji Sugi berdiri di belakang mereka. Percuma. Bu Haji Wahatin menatap suaminya. "Aku tidak peduli, kamu tidak mengerti. Aku mengerti satu hal, dia anakku." Haji Sugi terdiam. "Kalau kita pergi, kita bisa mencari bantuan." Haji Sugi menggeleng. "Sudah pernah dicoba." Bu Haji Wahatin terdiam. "Apa maksudmu?" "Beberapa tahun lalu aku mencoba menghentikan ritual ini." Haji Sugi mulai menceritakan apa yang terjadi. Ia pernah meminta bantuan seseorang yang dianggap mampu membatalkan perjanjian. Namun setelah ritual dihentikan, warung mereka tiba-tiba terbakar. Bahan makanan membusuk dalam semalam, uang mereka hilang. Dan yang paling mengerikan, Angga kecil saat itu jatuh sakit selama beberapa hari. Setelah Haji Sugi kembali menjalankan ritual, keadaan Angga kembali normal. "Sejak saat itu aku tahu," kata Haji Sugi. "Kalau aku berhenti, dia yang akan diserang." Bu Haji Wahatin menangis. "Jadi selama ini kamu mempertahankan pesugihan demi melindungi Angga?" Haji Sugi mengangguk. "Awalnya begitu." Lalu sekarang, Haji Sugi tidak menjawab. Angga memandang ayahnya dengan kecewa. "Kalau Bapak benar-benar sayang aku, Bapak tidak akan pernah membuat perjanjian itu." Haji Sugi hanya bisa menundukkan kepala. Malam semakin larut. Warung sudah ditutup. Angga tidur di kamar bersama ibunya. Bu Haji Wahatin tidak berani memejamkan mata. Ia terus memandangi anaknya. Sekitar pukul 2 dini hari, suara aneh terdengar dari halaman. Krek, seperti ranting patah. Kemudian terdengar langkah kaki, pelan, mendekat. Bu Haji Wahatin duduk. "Mas." Tidak ada jawaban. Ia melihat ke arah pintu. Gagang pintu bergerak sendiri. Angga terbangun. "Bu." "Diam." Gagang pintu bergerak semakin keras, kemudian berhenti. Sunyi. Bu Haji Wahatin mengira semuanya sudah selesai. Tetapi dari bawah pintu terlihat bayangan seseorang berdiri. Bayangan itu kecil, seperti tubuh seorang anak. Angga melihatnya. "Itu siapa?" Bu Haji Wahatin memeluk Angga.
Tiba-tiba bayangan tersebut bergerak menjauh. Langkah kaki terdengar menuju dapur. Bu Haji Wahatin memberanikan diri keluar kamar. Ia mengikuti suara tersebut. Di dapur, tidak ada siapa-siapa. Namun sebuah pintu terbuka. Pintu menuju gudang rahasia. Bu Haji Wahatin langsung merasakan tubuhnya lemas. Di dalam ruangan sebuah lilin menyala sendiri. Kemudian, padam. Haji Sugi muncul dari belakang. Jangan masuk. Namun lilin itu menyala kembali. Kemudian padam untuk kedua kalinya. Haji Sugi langsung pucat. Mas Bu Haji Wahatin mulai menangis. Lilin itu menyala kembali dan beberapa detik kemudian padam untuk ketiga kalinya. Hening. Lalu terdengar suara seperti bisikan dari dalam ruangan. Sudah waktunya. Haji Sugi mundur. Bu Haji Wahatin memegang tangan Angga erat-erat. Di atas meja, foto Angga perlahan terangkat sendiri. Kemudian jatuh ke lantai. Foto itu tepat berada di depan kaki Haji Sugi. Di bagian belakangnya muncul tulisan baru. Malam besok, Haji Sugi menatap tulisan itu dengan wajah pucat. Ia tahu waktunya sudah ditentukan. Besok malam perjanjian akan ditagih. Dan untuk pertama kalinya, seorang ayah harus memilih antara mempertahankan kekayaannya atau menyelamatkan anak semata wayangnya. Sementara Angga hanya bisa berdiri mematung. Ia belum tahu bahwa malam berikutnya akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya, yang penuh ketakutan, karena sejak saat itu, sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik kesuksesan warung mie ayam tersebut sudah mulai datang untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Malam yang selama ini ditakuti Bu Haji Wahatin akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana di rumah Haji Sugi terasa berbeda. Tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan ringan antara suami dan istri. Bahkan Angga yang biasanya membantu di warung memilih lebih banyak diam. Di luar, kehidupan berjalan seperti biasa. Warung mie ayam tetap buka, pelanggan tetap datang. Mangkuk-mangkuk mie ayam terus berdenting. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa malam itu, di balik kesibukan warung, sebuah keluarga sedang menunggu datangnya sesuatu yang mengerikan. Bu Haji Wahatin tidak sanggup menatap wajah suaminya. Sejak bangun pagi, Giri terus memikirkan satu hal, bagaimana cara menyelamatkan Angga. Dia sudah mencoba membujuk Haji Sugi untuk membatalkan ritual. Namun suaminya hanya mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Kalau malam ini tidak dilakukan, kita semua akan kena akibatnya, kata Haji Sugi. Bu Haji Wahatin menatapnya tajam. Yang kamu takutkan cuma kehilangan harta. Haji Sugi menggeleng. Aku takut kehilangan kalian. Tapi, kamu sendiri yang membawa semua ini ke rumah kita. Haji Sugi tidak menjawab. Ia tahu istrinya benar. Sementara itu, Tunangga sedang duduk di belakang warung. Ia memandang orang-orang yang datang dan pergi. Semakin lama, Angga semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa pelanggan yang datang hari itu tidak pernah ia lihat sebelumnya. Mereka datang satu persatu, anehnya. Hampir semuanya mengenakan pakaian berwarna gelap. Mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya makan mie ayam, kemudian pergi. Salah satu dari mereka bahkan terus menatap Angga selama beberapa menit. Angga akhirnya memberanikan diri bertanya, "Pak, kenapa melihat saya?" Orang Mike itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis, kemudian meninggalkan warung. Angga merinding. Menjelang sore, Bu Haji Wahatin mulai mempersiapkan rencana. Ia sudah menyembunyikan tas berisi pakaian Angga di kamar. Setelah warung tutup, juga berniat membawa Angga pergi, tidak peduli kemana. Yang penting jauh dari rumah. Sekitar pukul 10 malam, pelanggan terakhir meninggalkan warung. Haji Sugi menutup pintu. Bu Haji Wahatin segera masuk ke kamar. Angga, sekarang. Angga mengangguk. Ia sudah siap. Namun ketika mereka hendak keluar melalui pintu belakang, pintu itu tidak bisa dibuka. Bu Haji Wahatin mencoba menarik gagangnya, tidak bergerak. Mas, Haji Sugi datang dari ruang depan, jangan pergi. Bu Haji Wahatin berdiri di depan Angga. Kami akan pergi. Haji Sugi menatap anaknya. Angga, jangan panggil namaku. Haji Sugi terdiam. Angga menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Bapak melakukan ini? Haji Sugi menangis, Bapak salah.
Kalau Bapak tahu salah, kenapa masih diteruskan? Haji Sugi tidak mampu menjawab. Tiba-tiba lampu warung berkedip sekali dan dua kali. Kemudian seluruh warung menjadi gelap angin. Dingin berembus dari arah dapur, mangkuk-mangkuk. Dirak mulai bergerak, satu jatuh, prang. Kemudian satu lagi, prang. Bu Haji Wahatin memeluk Angga Haji. Sugi berdiri kaku. Dari ruangan rahasia terdengar suara pintu. Terbuka perlahan, kriik Haji. Sugi tahu waktunya sudah tiba. Ia berjalan menuju ruangan tersebut. Bu Haji Wahatin berteriak, jangan. Namun Haji Sugi terus berjalan. Di dalam ruangan, lilin-lilin sudah menyala sendiri. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja. Di atasnya, terdapat foto Angga Haji Sugi berdiri di depan meja, tangannya gemetar. Kemudian, terdengar suara dari sudut ruangan. Sudah waktunya. Haji Sugi menutup mata. Ya udah tidak mau. Suara itu kembali. Terdengar, perjanjian harus dibayar. Aku akan memberikan semuanya. Tidak, suara itu terdengar semakin berat. Yang diminta adalah darahmu. Haji Sugi jatuh berlutut di luar. Bu Haji Wahatin mendengar semuanya. Ia langsung menarik Angga. Kita harus pergi. Mereka berlari menuju pintu depan. Anehnya, pintu itu kini terbuka. Mereka berdua berlari keluar. Namun baru beberapa langkah Angga berhenti. Bu, apa? Angga menunjuk ke arah warung. Di dalam warung berdiri beberapa orang. Mereka adalah pelanggan yang tadi datang. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Dan mereka semua berdiri menghadap Angga. Bu Haji Wahatin langsung menarik tangan anaknya. Jangan lihat mereka. Mereka berlari. Namun jalan di depan rumah terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Seolah-olah mereka berlari di tempat yang sama. Kemudian terdengar suara Haji Sugi dari belakang. Angga, Bu Haji Wahatin menoleh. Haji Sugi berdiri di depan warung, wajahnya penuh air mata. Jangan pergi. Bu Haji Wahatin berteriak, Mas, selamatkan anakmu. Haji Sugi terdiam. Ia melihat Angga. Untuk beberapa detik terlihat jelas bahwa hati seorang ayah sedang berperang dengan rasa takut. Kemudian Haji Sugi berlari mendekat. Ayo. Ju menarik tangan Angga. Bu Haji Wahatin terkejut. Mas, kita pergi bersama. Mereka bertiga berlari meninggalkan warung. Namun belum jauh, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Banyak, semakin banyak. Haji Sugi menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tetapi suara langkah itu semakin dekat. Angga mulai menangis. Pak, aku takut. Haji Sugi memeluk anaknya. Maafkan Bapak, tiba-tiba Angga terlepas dari pelukan. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya dari belakang. Angga! Bu Haji Wahatin berteriak. Ia berusaha memegang tangan anaknya. Namun tangannya terlepas. Angga menghilang dalam kegelapan. Bu Haji Wahatin berlari mengejar Angga. Tidak ada jawaban, hanya terdengar suara mangkuk pecah dari arah warung. Haji Sugi berdiri mematung. Ia tahu apa yang telah terjadi. Perjanjian itu telah mengambil anak. Mereka. Bu Haji Wahatin berbalik dan menatap suaminya. Kamu, Haji Sugi menangis. Aku tidak bermaksud, Bu Haji Wahatin. Menamparnya, anak kita mati karena kamu. Malam itu, warung yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kekayaan mereka tiba-tiba dipenuhi suara aneh. Semua lampu menyala sendiri, kompor, penyala panci mendidih, dan satu mangkuk mie ayam diletakkan di meja paling depan. Padahal tidak ada seorang pun yang memasaknya. Di samping mangkuk itu terdapat sebuah benda kecil, mainan milik Angga ketika masih kecil. Bu Haji Wahatin melihatnya dan langsung jatuh terduduk. Angga, ia menangis tanpa suara. Sementara Haji Sugi hanya berdiri menatap warungnya. Untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Kekayaan yang ia dapatkan ternyata bukan hadiah, itu adalah hutang. Dan malam itu, hutang tersebut telah dibayar dengan nyawa anak semata wayangnya. Namun peristiwa itu belum berakhir. Karena ketika Bu Haji Wahatin hendak meninggalkan warung, ia mendengar suara kecil dari dalam dapur. Suara yang sangat dikenalnya. Bu Haji Wahatin berhenti. Air matanya mengalir. Angga, suara itu terdengar lagi. Bu, aku lapar. Bu Haji Wahatin menutup mulutnya. Ia ingin berlari menuju suara tersebut. Namun Haji Sugi menahannya. Jangan, Mas, itu Angga. Itu bukan Angga lagi. Bu Haji Wahatin menatap suaminya. Dari dalam dapur terdengar suara tawa kecil. Kemudian semua lampu padam.
Dan sejak malam itu, warga desa mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari warung mie ayam Haji Sugi. Warung tersebut memang semakin ramai, tetapi hampir setiap malam, tepat pukul 12, selalu ada satu kursi kosong di pojok warung. Tidak pernah boleh diduduki siapapun, karena konon kursi itu adalah tempat Angga duduk, menunggu ayahnya membayar kesalahan yang belum selesai. Sejak malam ketika Angga menghilang, tidak ada lagi yang sama di rumah Haji Sugi dan Bu Haji Wahatin. Dahulu, di warung mie ayam mereka adalah tempat yang selalu dipenuhi suara tawa, percakapan pelanggan, dan bunyi sendok yang beradu dengan mangkuk. Kini, setiap kali Bu Haji Wahatin melihat warung itu, yang terbayang di dalam pikirannya hanya satu hal, anaknya Angga anak semata wayang, yang selama ini mereka besarkan dengan penuh kasih, tetapi akhirnya menjadi korban dari keserakahan ayahnya sendiri. Anehnya, setelah Angga menghilang, warung mereka justru semakin ramai. Pelanggan datang dari berbagai daerah, ada yang rela mengantri panjang, ada yang mengatakan rasa mie ayam buatan Haji Sugi semakin lezat. Bahkan ada pelanggan yang mengatakan bahwa setelah makan di warung tersebut, duri selilu dan gikam sialis. Bagi Haji Sugi, seharusnya semua itu menjadi kebahagiaan. Namun, kini uang yang masuk setiap hari justru membuatnya semakin gelisah. Ia tidak bisa lagi menghitung keuntungan tanpa mengingat wajah Angga. Setiap kali menerima uang dari pelanggan, ia teringat malam ketika anaknya menghilang. Setiap kali mendengar suara mangkuk pecah, ia teringat suara Angga memanggil ibunya. Dan setiap kali melihat kursi kosong di pojok warung, dadanya terasa sesak. Bu Haji Wahatin sama sekali tidak mau terlibat lagi dalam urusan. Di warung coklat ia hanya memasak seperlunya. Bahkan, ia sering meminta Haji Sugi menutup warung lebih awal, namun Haji Sugi selalu menolak. Kita masih punya utang, katanya. Bu Haji Wahatin menatapnya. Utang kepada siapa? Haji Sugi diam. Ia tahu istrinya tidak sedang membicarakan uang. Yang dimaksud Bu Haji Wahatin adalah perjanjian yang telah mereka buat. Suatu malam, seorang pelanggan tua datang ke warung. Usianya mungkin sekitar 60 tahun. Ia duduk sendirian di meja pojok. Haji Sugi langsung merasa tidak nyaman. Entah kenapa, wajah lelaki itu terasa sangat familiar. Pesan apa, Pak? Lelaki itu menatap Haji Sugi. Satu mie ayam. Haji Sugi mengangguk. Beberapa menit kemudian mie ayam dihidangkan. Lelaki itu tidak langsung makan. Ya, hanya menatap mangkuk di depannya. Kemudian berkata pelan, rasanya masih sama. Haji Sugi mengernyit. Bapak pernah makan di sini? Lelaki itu tersenyum. Sudah lama. Kapannya? Lelaki tersebut tidak menjawab. Ia mulai makan. Setelah beberapa suapan, ia meletakkan sendok. Kemudian menatap Haji Sugi. Anakmu mana? Jantung Haji Sugi seakan berhenti. Apa? Anakmu. Haji Sugi menelan ludah. Dia sudah tidak ada. Lelaki tua itu mengangguk perlahan, kasihan. Kemudian ia berdiri. Ia meletakkan uang di meja. Namun sebelum pergi, ia berbisik, jangan terlalu lama menikmati kekayaan yang dibayar dengan darah. Haji Sugi langsung mengejar lelaki itu. Tetapi ketika sampai di luar, jalan sudah kosong. Tidak ada siapa-siapa, bahkan suara kendaraan pun tidak terdengar. Haji Sugi kembali masuk dengan wajah pucat. Bu Haji Wahatin yang melihatnya langsung bertanya, siapa orang itu? Haji Sugi tidak menjawab iya, hanya menatap kursi tempat lelaki tersebut duduk. Di atas meja terdapat sesuatu, sebuah koin tua. Haji Sugi mengambilnya, tangannya langsung gemetar koin. Itu adalah benda yang sama yang pernah diberikan lelaki tua bertahun-tahun lalu ketika ia pertama kali menerima tawaran pesugihan. Bu Haji Wahatin mulai ketakutan. Ini punya siapa? Haji Sugi tidak menjawab. Malam itu Haji Sugi kembali pergi ke tempat ritual. Ia berharap dapat bertemu dengan lelaki tua yang dahulu memberinya jalan menuju kekayaan. Namun tempat itu kosong, hanya ada sebuah sesajen yang sudah membusuk. Di tengahnya terdapat selembar kertas. Haji Sugi mengambilnya, tulisan merah tertera di sana. Tumbal pertama sudah dibayar. Haji Sugi membaca kalimat tersebut berkali-kali. Kemudian muncul tulisan lain di bawahnya, masih ada hutang. Ia menjatuhkan kertas itu. Siapa yang harus aku bayar lagi?
Tidak ada jawaban, tetapi beberapa detik kemudian terdengar suara dari belakang. "Dirimu sendiri." Haji Sugi menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Ia berlari meninggalkan tempat tersebut. Ketika sampai di rumah, Bu Haji Wahatin sedang menangis. "Ada apa?" Bu Haji Wahatin menunjuk kamar Angga. Pintunya terbuka. Haji Sugi langsung menuju kamar ruangan tersebut. Sudah lama tidak digunakan. Semua barang Angga masih tersimpan di dalam mainan buku sekolah pakaian dan foto keluarga mereka. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Di atas meja, terdapat sebuah mangkuk mie ayam. Haji Sugi mendekat mangkuk. Itu masih mengepul. Bu Haji Wahatin berdiri di belakangnya. "Mas." Haji Sugi tidak menjawab. Di samping mangkuk, terdapat secarik kertas. Ia mengambilnya. Tulisan merah muncul perlahan di atas kertas. "Bapak, aku masih lapar." Bu Haji Wahatin langsung menutup mulut. Ia menangis. "Angga!" Tiba-tiba terdengar suara dari bawah tempat tidur. Bu Haji Wahatin menoleh. "Angga?" Suara itu terdengar lagi. "Bu, jangan percaya Bapak." Haji Sugi mundur. "Angga?" Suara itu berubah menjadi suara tangisan. "Dia yang menyerahkan aku." Haji Sugi langsung berlutut. "Bapak minta maaf." Dari bawah tempat tidur terdengar suara tertawa kecil. Kemudian suara itu berkata, "Kalau Bapak benar-benar menyesal, Haji Sugi menunggu, kembalikan aku." Haji Sugi menangis. "Aku tidak bisa." "Kenapa?" "Karena kamu sudah..." Ia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Suara dari bawah tempat tidur berubah menjadi lebih berat karena Bapak lebih memilih warung. Tiba-tiba, semua benda di kamar jatuh. Foto-foto berhamburan, pintu kamar terbanting. Bu Haji Wahatin berteriak. Haji Sugi menarik istrinya keluar. Mereka menutup pintu kamar. Namun, suara Angga masih terdengar dari dalam. "Jangan takut, Bu Hening." Kemudian terdengar kalimat terakhir. "Yang harus takut adalah Bapak." Sejak malam itu, Haji Sugi mulai mengalami gangguan setiap hari. Ia melihat Angga di antara pelanggan. Ketika sedang memasak, ia melihat sosok anak berdiri di belakangnya. Ketika menghitung uang, ia melihat tangan kecil mengambil lembaran uang dari meja. Bahkan suatu pagi, Haji Sugi menemukan tulisan di dinding dapur. "Kekayaanmu adalah harga kematianku." Ia mencoba menghapus tulisan tersebut. Namun setiap kali dibersihkan, tulisan itu muncul kembali. Bu Haji Wahatin akhirnya mengambil keputusan. "Mas, kita harus tutup warung ini." Haji Sugi terdiam. "Kalau kita teruskan, kita akan mati satu persatu." Haji Sugi menatap warung yang telah memberinya kekayaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa warung itu bukan miliknya, seolah-olah ada sesuatu yang tinggal di dalamnya, sesuatu yang semakin lama semakin kuat. Malam itu mereka menutup warung. Semua lampu dimatikan, pintu dikunci. Namun ketika mereka hendak masuk rumah, terdengar suara dari dalam warung. Ting, ting, ting. Suara sendok memukul mangkuk. Bu Haji Wahatin berhenti. Haji Sugi menatap pintu. Suara tersebut terus terdengar. Kemudian muncul suara anak kecil. "Pak." Haji Sugi memejamkan mata. "Angga, kenapa warungnya ditutup?" Haji Sugi menangis. "Sudah cukup." Tawa kecil terdengar dari dalam. "Belum." Pintu warung terbuka sendiri. Lampu dapur menyala dan di meja paling pojok terdapat sebuah mangkuk mie ayam. Di sampingnya ada foto Haji Sugi, bukan foto Angga, foto dirinya sendiri. Yang dipayan bawah foto tertulis tumbal. Berikutnya, Haji Sugi terdiam. Bu Haji Wahatin memandang suaminya dengan ketakutan. Saat itulah mereka berdua sadar kematian Angga ternyata bukan akhir dari pesugihan. Justru, setelah tumbal pertama dibayar, perjanjian tersebut mulai menagih tumbal berikutnya. Dan kali ini, yang menjadi sasaran bukan orang lain, bukan pelanggan, bukan warga, tetapi orang yang sejak awal membuat perjanjian itu, Haji Sugi sendiri. Sudah beberapa bulan berlalu sejak malam ketika Angga menghilang. Namun bagi Bu Haji Wahatin, waktu seakan berhenti pada malam itu. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa mendengar suara anaknya. "Bu, aku lapar." Kalimat sederhana itu terus menghantuinya. Warung mie ayam Haji Sugi sebenarnya semakin ramai setelah kejadian tersebut. Anehnya, semakin banyak pembeli yang datang, semakin besar pula rasa takut yang dirasakan Bu Haji Wahatin.
Ia tidak lagi melihat warung itu sebagai sumber rezeki. Baginya, warung tersebut adalah tempat di mana anaknya telah direnggut. Setiap malam, setelah pelanggan terakhir pulang, Bu Haji Wahatin selalu memastikan semua pintu terkunci. Namun anehnya, setiap pagi pintu dapur selalu terbuka. Awalnya ia mengira Haji Sugi yang membukanya. Tetapi suatu hari, dia bertanya langsung, "Mas, semalam kamu buka pintu dapur?" Haji Sugi menggeleng, "Enggak." Bu Haji Wahatin terdiam, "Terus siapa?" Haji Sugi tidak menjawab. Mereka berdua sudah mengetahui jawabannya. Sejak Angga menghilang, Haji Sugi juga berubah. Ia tidak lagi menikmati kekayaan. Uang yang dahulu membuatnya bahagia, kini hanya membuatnya takut. Setiap kali menghitung hasil penjualan, ia selalu mendengar suara mangkuk berdenting dari dapur. Kadang ia melihat bayangan anak kecil lewat di sudut matanya. Namun ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Haji Sugi sedang sendirian di warung Bu. Haji Wahatin sudah masuk kamar, jam menunjukkan pukul 11 lewat 50 menit. Warung sudah kosong, Haji. Sugi menghitung uang, tiba-tiba terdengar suara kursi ditarik. Krik, Haji. Sugi berhenti menghitung, ia menoleh. Satu kursi di meja, pojok bergerak sendiri. Haji Sugi mencoba menenangkan diri. Mungkin kena angin, ia kembali menghitung. Krik, kursi. Itu bergerak lagi, kali ini lebih keras. Haji Sugi berdiri. Siapa? Tidak memberi jawaban. Ia mengambil senter dan berjalan mendekat kursi. Tersebut kosong. Namun di atas meja terdapat sebuah mangkuk mie ayam dan mie di dalamnya masih mengepul. Haji Sugi mundur. Ya, tidak pernah memasak mie itu. Tiba-tiba terdengar suara sendok menyentuh mangkuk. Ting, ting, ting. Haji Sugi membeku. Kemudian terdengar suara anak kecil, Pak Center. Di tangan Haji Sugi jatuh. Ia tahu suara itu. Angga? Tidak ada jawaban. Angga. Suara tersebut kembali terdengar. Kenapa Bapak tinggalkan aku? Haji Sugi langsung menangis. Bapak minta maaf. Kenapa Bapak memilih uang? Haji Sugi menutup telinga. Jangan, kenapa Bapak memilih warung? Jangan. Suara itu berubah menjadi tangisan. Kemudian, semua lampu warung padam. Haji Sugi berlari menuju pintu, namun pintu terkunci. Yang membuai. Berkali-kali tidak berhasil. Dari dapur terdengar suara langkah. Kaki pelan mendekat. Haji Sugi berbalik. Di ujung lorong berdiri seorang anak laki-laki. Tubuhnya kecil, mengenakan pakaian yang dikenakan Angga pada malam terakhir. Wajahnya, pucat matanya menatap Haji Sugi tanpa berkedip. Haji Sugi tidak sanggup bergerak. Angga, anak itu perlahan berjalan, mendekat. Bapak bilang akan menjaga. Air mata Haji Sugi jatuh. Bapak salah. Kenapa Bapak menyerahkan aku? Bapak tidak tahu semuanya akan seperti ini. Angga berhenti beberapa langkah di depannya. Bapak tahu, Haji Sugi menggeleng. Tidak. Bapak tahu. Suara Angga terdengar semakin berit. Bapak tahu aku adalah tumbal. Haji Sugi jatuh berlutut. Maafkan Bapak. Angga menatapnya. Aku tidak ingin uang Bapak. Haji Sugi menangis. Aku tidak ingin warung Bapak. Angga menunjuk ke arah dapur. Aku cuma ingin Bapak mengakui kesalahan. Tiba-tiba pintu warung terbuka sendiri. Angin malah masuk dengan sangat kencang. Sosok Angga perlahan menghilang. Haji Sugi berdiri. Angga. Tidak ada jawaban. Ketika lampu kembali menyala, mangkuk mie ayam yang berada di meja sudah hilang. Namun di atas meja terdapat secarik kertas. Haji Sugi mengambilnya. Tulisan merah tertera jelas. Belum selesai. Sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Pelanggan mulai mengeluh melihat sosok anak kecil di belakang dapur. Beberapa orang mendengar suara tangisan. Ada pula pelanggan yang mengaku ketika sedang makan, seseorang duduk di kursi kosong di sebelah mereka. Ketika menoleh, kursinya kosong, namun mangkuk di depan mereka tiba-tiba bergeser sendiri. Kabar tentang kejadian tersebut mulai menyebar. Warung yang dahulu terkenal karena mie ayamnya kini mulai dikenal karena cerita mistisnya. Tetapi Haji Sugi tidak berani. Demi usidang berakas jagus warung disto. Sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Bu Haji Wahatin akhirnya tidak tahan. Mas, cukup. Haji Sugi menatap istrinya. Kita harus tutup warung ini. Kalau kita tutup, bagaimana dengan aku? Tidak peduli. Bu Haji Wahatin menangis. Angga sudah tidak ada. Kita sudah kehilangan anak kita. Apalagi yang mau kamu pertahankan? Haji Sugi terdiam.
Untuk pertama kalinya ia tidak memiliki jawaban. Malam itu mereka sepakat menutup warung. Semua meja dibereskan, peralatan dapur dipindahkan, papan nama diturunkan. Namun ketika Haji Sugi hendak mengunci pintu untuk terakhir kalinya, terdengar suara dari dalam warung. "Pak." Haji Sugi berhenti. Bu Haji Wahatin juga mendengarnya. Suara Angga, "Jangan tutup." Haji Sugi memejamkan mata. "Angga?" Suara itu kembali terdengar. Kalau warung ditutup, hening beberapa detik, perjanjian tidak akan selesai. Haji Sugi membuka mata, wajahnya langsung pucat. "Apa maksudmu?" Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara tawa kecil dari dapur. Bu Haji Wahatin menggenggam tangan suaminya. "Mas, kita harus pergi." Mereka berdua meninggalkan warung malam itu. Tetapi ternyata meninggalkan warung tidak berarti meninggalkan pesugihan. Keesokan paginya, ketika mereka bangun, Haji Sugi menemukan sesuatu di depan rumah, sebuah mangkuk mie ayam. Di sampingnya terdapat foto Angga dan di belakang foto itu tertulis sekalian, "Tidak bisa lari." Haji Sugi terduduk, seluruh tubuhnya gemetar. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini ia salah. Ia mengira dirinya membeli kekayaan dengan sebuah perjanjian. Padahal sebenarnya ia telah menyerahkan seluruh keluarganya kepada sesuatu yang tidak pernah berniat melepaskan mereka. Dan sejak pagi itu, bukan hanya warung yang dihantui, rumah mereka pun mulai didatangi suara Angga. Setiap malam terdengar langkah kaki kecil di lorong. Setiap tengah malam terdengar suara mangkuk diletakkan di meja. Dan setiap kali Bu Haji Wahatin membuka pintu dapur, Dewi selalu menemukan sesuatu yang sama. Satu, mangkuk mie ayam masih hangat, seolah-olah baru saja disajikan untuk seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi, seseorang yang masih menunggu, bukan untuk makan tetapi untuk menagih janji. Sementara Haji Sugi perlahan menyadari bahwa kematian hingga bukanlah akhir dari perjanjian, itu baru permulaan. Karena setelah anak semata wayangnya menjadi tumbal, pesugihan itu mulai menuntut korban berikutnya. Dan kali ini nama yang muncul bukan lagi nama Angga, melainkan Haji Sugi.